Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan makalah kami yang berjudul Hakikat Pendidik dan Peserta Didik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidik. Pendidik dalam pendidikan Islam ialah orang yang bertanggung jawab terhadap upaya perkembangan jasmani dan rohani peserta didik, agar tercapai tingkat kedewasaan sehingga mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiaannya baik sebagai khalifah fil ard atau khalifah fil abad. Dalam Al-Quran terdapat 4 yang diartikan sebagai pendidik. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua Nabi Muhammad, yang ketiga orang tua, dan yang keempat adalah guru atau pendidik. Selanjutnya yaitu karakteristik pendidik atau ciri-ciri pendidik. Menurut An-Nahlawi ada beberapa karakteristik. Yang pertama, memiliki watak dan sifat yang robbani. Yang kedua, memiliki sifat sabar dan dalam mengajarkan ilmu, pengetahuan, jujur dan bertanggung jawab. Yang ketiga, selalu tanggap pada kondisi dan perkembangan dunia yang bisa mempengaruhi jiwa, keyakinan dan pola pikir anak didik. Dan yang terakhir adalah selalu berperilaku adil kepada seluruh anak didik. Selanjutnya yaitu tugas pendidik. Tugas pendidik dalam pendidikan Islam menurut Ahmad Damarimba adalah membimbing dan mengenal kebutuhan atau kesanggupan peserta didik, menciptakan situasi yang kondusif bagi berlangsungnya proses pembelajaran, menambah dan mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya untuk ditransformasikan kepada peserta didik, serta senantiasa membuka diri terhadap seluruh kelemahan dan kekurangannya. Namun batasan lain tugas pendidik itu ada 3. Yang pertama sebagai pengajar, yang kedua sebagai pendidik, dan yang ketiga sebagai pemimpin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat peserta didik. Yang pertama yaitu pengertian dari peserta didik. Peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi dasar atau fitrah yang perlu dikembangkan. Peserta didik merupakan raw material atau bahan mentah dalam sebuah transformasi dan internalisasi dalam menemukan keberhasilan dalam suatu proses. Dengan demikian, peserta didik adalah individu yang memiliki potensi untuk berkembang dan mereka berusaha mengembangkan potensinya melalui proses pendidikan pada jalur dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik juga memerlukan kebutuhan yang harus dipenuhi, di antaranya yaitu yang pertama kebutuhan jasmani. Jasmani dalam hal ini yaitu olahraga menjadi materi utama. Di samping itu ada makan, minum, tidur, pakaian, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kebutuhan sosial. Keinginan untuk saling bergaul sesama siswa dan guru serta orang lain merupakan salah satu upaya memenuhi kebutuhan sosial anak. Peran guru dalam hal ini adalah harus bisa menciptakan suatu kerjasama antar peserta didik dengan harapan mampu mewujudkan suatu pengalaman belajar yang lebih baik. Yang ketiga yaitu kebutuhan intelektual. Semua peserta didik dalam hal minat untuk mempelajari suatu ilmu pengetahuan. Mungkin ada yang lebih berminat belajar ekonomi, sejarah, biologi, atau yang lain. Sebuah minat tidak bisa dipaksa kalau ingin mencapai sebuah hasil yang optimal. Dan selanjutnya yaitu karakteristik peserta didik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai karakteristik peserta didik. Yang pertama yaitu peserta didik bukan miniatur orang dewasa. Yang kedua, peserta didik memiliki kebutuhan dan menuntut untuk pemenuhan kebutuhan itu dengan semaksimal dan sebaik mungkin. Yang ketiga, peserta didik memiliki perbedaan antara individu dengan individu yang lain, baik dari faktor endogen maupun eksogen. Yang keempat, peserta didik merupakan objek dan subjek sekaligus dalam pendidikan yang dimungkinkan dapat aktif, kreatif, serta produktif. Dan selanjutnya, peserta didik mengikuti periode perkembangan tertentu dalam pola perkembangan serta tempo dan iramanya.
Imam Al-Ghazali sebagaimana dikutip Fathahiyah Hasan Sulaiman merumuskan sifat-sifat ideal yang harus dimiliki seorang peserta didik. Di antaranya belajar dengan niat ibadah karena Allah Ta'ala. Yang kedua, bersifat tawadhu atau rendah hati. Yang ketiga, menjaga pikiran dari berbagai pertentangan dan aliran. Yang keempat, mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji, baik umum ataupun agama. Yang kelima, belajar secara bertahap dan berjenjang. Yang keenam, mempelajari ilmu sampai tuntas. Yang ketujuh, memahami ilmu ilmiah atas ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, memprioritaskan ilmu diniyah sebelum memasuki ilmu duniawi. Dan yang terakhir yaitu tugas dari peserta didik. Berikut adalah tugas dari seorang peserta didik antara lain. Yang pertama, peserta didik hendaknya membersihkan hatinya sebelum menuntut ilmu, dikarenakan belajar adalah ibadah dan tidak akan sah kecuali dengan hati yang bersih. Yang kedua, tujuan belajar hendaknya ditujukan untuk berbagai sifat keutamaan, yaitu belajar diutamakan. Yang ketiga, memiliki kemampuan yang kuat untuk mencari dan menuntut ilmu di berbagai tempat. Yang keempat, setiap peserta didik wajib menghormati pendidiknya. Dan yang terakhir adalah peserta didik hendaknya belajar dengan sungguh dan tabah. Mungkin itu presentasi yang dapat kelompok kami lakukan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.